Jadi kita berada di Panglingmang nih sekarang nih. Kita mau melihat di mana proses pembuatan bandara ya. Sekalian cari tahu. Ini kita berada di sini. Jadi kita tinggal masuk lewat jalur kanan sini ya. Udah ada pelangnya sih. Tapi saya sih nggak tahu posisi tepatnya di mana nih. Ini ada pelangnya kan. Nah kita lurus saja untuk melihat suasananya. Nanti jika kita nggak tahu, nanti kita akan tanya kepada warga ya. Nah seperti ini. Tapi jalannya bagus banget sih. Jalannya juga bagus banget. Kita berhenti besar untuk membetulkan posisi kamera dulu. Soalnya posisinya kurang bagus. Katanya ini adalah jalan menuju ke pembuatan bandara dan jaraknya masih cukup jauh ya teman-teman ya. Tapi kita lurus saja deh. Soalnya kita juga nggak tahu posisinya di mana. Tapi sekalian melihat perkampungan yang indah di sini ya. Ini luar biasa ya. Jalannya juga bagus banget. Jadi sepanjang jalan kita bisa melihat suasana perkampungan juga. Itu di sisi kiri banyak sekali yang nanam sayur ya teman-teman ya. Ini luar biasa sih. Dengan jalan sebagus ini rasanya menyenangkan juga sih menerusi perkampungan. Dan sekarang di sisi kiri dan kanan perumahan tidak terlalu banyak sih teman-teman. Agak longgar-longgar ya intinya ya. Ya sudah, yuk kita lihat suasananya seperti apa di sini. Konon katanya masih sangat jauh sih teman-teman. Jadi ya kita nikmati aja sensasi dari perjalanan ini. Sekalian membuat petunjuk jalannya. Ini di atas Suikot ya, dan di atas Kelenteng Surga Neraka yang kemarin kita review. Tapi jaraknya nggak terlalu jauh sih teman-teman. Masih normal-normal saja. Nah seperti ini. Kita arahkan kamera ke depan lagi biar lebih itu. Nah di sini ada tuh ya PT Satwa Borneo. Nggak tahu PT apa tuh ya. Ya kita lurus lagi. Sepertinya banyak sekali lahan kelapa sawit nih. Kiri kanan juga, kiri sebelah kanan tuh banyak sekali lahan kelapa sawit juga kelapa. Nah kita lurus saja melihat suasana yang ada ya. Konon katanya gak jauh sih. Nanti kita tanya kepada warga ya. Suara angin agak kencang sih teman-teman. Semoga suara rekaman kita juga jelas sih. Jadi biar teman-teman lebih tahu suasana yang kita sampaikan. Wah, apakah lurus? Nanti saya mau tanya kepada warga jika ada yang ketemu ya. Konon katanya sih masih masuk jauh ya untuk melihat proses pembuatan bandara udah seperti apa. Nanti kita akan cari tahu lebih lanjut. Apakah tanah di sini akan naik harganya begitu pembuatan bandara Kota Singkawang selesai? Kurasa sih iya juga sih. Nanti ke depan mungkin akan banyak sekali dilewati oleh para calon penumpang yang akan menuju ke Pontianak ataupun ke Jakarta ya teman-teman ya. Ya kalau Kota Singkawang semakin maju sih semakin bagus ya. Tapi kalau dilihat dari jalan yang jarang dilalui seperti ini udah bagus kayak gini, berarti jalan Kota Singkawang benar-benar udah mengalami kemajuan juga sih teman-teman. Nah ini dia. Sekarang udah jam 3 lewat sedikit ya. Situ jalan air merah Semanjat. Jadi jalan itu ke arah mana ya? Tapi kita cari tahu dulu. Di sisi kiri itu lahan kelapa sawit yang banyak sekali. Di sisi kanan orang-orang menanam jagung ya. Ya masih kecil sih, masih berbentuk benih saja. Ya kita lurus saja. Ini sepi banget sih teman-teman. Jadi rasanya dari tadi saya cuma ketemu beberapa motor saja. Apalagi saya lagi solo nih, sendirian lagi. Solo tuh sendirian juga menyenangkan sih dalam perjalanan. Kadang-kadang kita harus menikmatinya juga perjalanan seperti ini. Sebenarnya pengen cari partner sih.
partnerku lagi sibuk-sibuknya pacaran kali, jadi saat ini dia nggak ikut deh. Ya saya juga nggak berani ngajak sih. Ya sudah, kita lanjut saja. Nah ini dia, kita arahkan kamera sedikit ke kiri nih. Nah, jalanan cukup bagus. Nah, semoga rekaman kita nggak getar-getar ya, dan suara yang terekam akan jelas. Soalnya angin lumayan kencang sih. Biasa yang paling mengganggu dalam rekaman itu adalah suara kencang angin, yang membuat suara kita ngobrol itu sedikit kurang terdengar, atau suara anginnya lebih keras daripada yang kita ngomongin. Sejauh mata memandang kiri dan kanan itu nggak ada rumah penduduk ya teman-teman ya. Ya masih kurang rumah penduduk. Nggak apa-apa sih. Tapi inilah serunya sih kalau kita berpetualangan sendirian seperti ini. Jadi kita bebas mengekspresikan apa yang ingin kita katakan tanpa terganggu. Tapi sebenarnya kalau ramai-ramai juga menarik sih. Jadi ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya mungkin kita bisa ngobrol sama teman, juga bertanya pendapat. Gimana dengan perasaan pendapat kampung ini kan, atau jalan ini udah bagus banget gitu. Ya sudah, kita tetap lanjutkan saja. Kita mencari tahu apa yang harus kita tahu saja. Sepertinya ini akan menjadi rekaman yang cukup panjang ya teman-teman ya. Karena sejauh mata memandang masih belum terlihat adanya tanda-tanda kelihatan bandara. Pusat ini keren sih. Jadi karena kita nggak tahu nih, semakin menambah rasa penasaran sih. Sensasi sini kan rasanya saya ini kayak di mana. Tapi ini pertama kalinya saya datang sih. Jadi nggak kusangka ternyata ada perkampungan seperti ini, yang sisi kiri dan kanannya tuh kelapa sawit dengan rumah penduduk yang sangat jarang ya. Tapi jalannya luar biasa bagus. Nah ini dia yang jadi nilai poinnya nih. Nah dari sini mulai kelihatan ada rumah penduduk nih. Coba kita lihat sebentar. Oh bagus nih. Nah tuh sisi kanan ini. Tapi cuma satu ya. Sebentar saya akan turun untuk bertanya kepada kakek itu ya. Nggak tahu itu kakek bisa ngerti nggak ya. Aso, pergi chong Helisa aso. Tenalangnya hal lagi. Pergi chong Helisa aso. Pergi chong Helisa. Oh, arah bandara kemana ya Pak ya? Arah bandara kemana ya? Bandara pesawat terbang. Aku dekat dulu bentar. Lanjut. Sepi di sini ya. Oke, kita udah bertanya-tanya dan sekarang kita lanjutkan perjalanan. Ya, udah dekat katanya sih. Makasih Pak. Lanjut lagi. Nah. Wih, tapi itu rumah orang Tionghoa loh. Ya. Tapi itu rumah orang Tionghoa loh. Soalnya di depan altarnya tuh ada apa tuh sejenis hio. Tapi bahasa Indonesianya bagus banget sih. Nggak kusangka. Soalnya waktu pertama kali saya ngomongnya pakai bahasa Kek. Karena pendengarannya kurang, saya kira dia orang Melayu kan. Jadi kukira dia nggak ngerti apa yang kuomongkan. Terus saya berbicara ke dalam bahasa Indonesia, dia meresponnya dengan bahasa Indonesia yang lumayan lancar. Nah ini dia yang sangat menarik nih. Dan setelah aku lihat, ternyata rupanya itu rumah
Tionghoa loh itu loh. Ada Hyo dan lain-lain. Luar biasa nih, tak aku sangka ada orang tua yang bisa berbahasa Indonesia udah sefasih itu ya. Good job dah. Biasanya kan untuk umur segitu kalau warga Tionghoa memang kurang sih dalam bahasa Indonesianya. Ngomong-ngomong udah lewat belum ya? Soalnya saya dari tadi ngobrol terus ya. Jadi mungkin kelewatan atau apa gitu kan. Sekarang kita lurus saja. Katanya udah dekat sih. Itu ada warga, nanti kita tanya nih. Halo Bang. Itu bandara di mana ya? Bandara tadi kamu ada nyimpang sana kan? Oh, yang ada simpang tuh. Ya. Oh, berarti aku kelewatan tadi. Enggak ada pelangnya. Makasih, Pak. Ya. Udah nampak. Berarti aku masuk dari gang yang terdekat situ ya? Oke, makasih. Tuh kan keasikan membawakan suasana sampai kelewatan karena nggak lihat. Padahal Bapak itu udah bilang kalau 300 meter udah dekat banget katanya. Nah, ternyata kita udah dekat. Jadi kita putar balik untuk mencari bandara lagi. Ini seru banget. Inilah yang membuat kita merasa menyenangkan pada waktu pencarian seperti ini ya. Karena apa sih? Karena kita nggak tahu ya. Jadi kita bisa cari tahu gitu. Jadi karena nggak tahu, sensasi petualangannya juga lebih terasa sih. Berarti masuk dari sini nih. Seharusnya ada sih di sini. Nah, ini kayaknya nih. Kegiatan. Oh ya, ini ada pelangnya nih. Kegiatan pembuatan lokasi. Nah, berarti dari sini nih. Kalau gitu kita lurus saja. Dilihat dari jalannya sepertinya biasa-biasa saja sih. Jadi kiri dan kanan. Di sisi kanan ada kebun kelapa sawit. Di sisi kiri ada itu. Tempat pemeliharaan ayam. Sepertinya jumlah ayamnya nggak ada ya, atau jadi kita lurus saja deh. Jalan di sini masih belum diaspal dengan sempurna ya. Nah, ini adalah lokasi dari pembuatan lapangan pesawat terbang, bandara pesawat terbang. Seperti apa ya udah bentuknya ya? Saya juga penasaran, makanya saya datangkan. Apakah sudah sangat bagus ataupun biasa-biasa saja sih. Katanya tahun 2024 akan diresmikan. Waktunya udah dekat sih. Tapi kita nggak tahu 2024 awal ataupun 2024 akhir ya. Tapi kalau melihat kondisinya sepertinya mungkin 2024 akhir ya. Ini jalannya agak bergelombang. Semoga rekaman kita nggak getar-getar meskipun perekam kita mempunyai stabilizer yang bagus, tapi kalau jalannya seperti ini saya juga agak ragu kalau dia tidak bergoyang alias tidak getar-getar ya, karena jalannya gelombangnya tuh agak lumayan dalam alias jalannya nggak bagus. Tapi ini nggak membuat kita terlalu sulit sih untuk melewati medannya karena masih bisa dihandle sih. Wah, ini sih sepertinya nih bahan tanah liat nih. Keren nih. Indah nih. Pak, ya. Nah, ini suasananya mulai kelihatan menyenangkan. Tapi cuacanya sepertinya kurang mendukung. Dari sisi kiri dan kanan banyak sekali lahan pertanian atau yang nanam sayur ataupun yang lain. Abang, bandara ke arah sini kah? Oh, lurus saja. Oke, makasih Bang. Ya. Kita lurus saja katanya. Halo Bang. Ya. Aku sangka ada warung kecil juga di sini ya. Untuk tempat terpencil seperti ini kan. Oh, ini udah kelihatan pembuatannya. Nah, sejauh mata memandang sudah mulai kelihatan. Tapi apakah kita boleh masuk untuk mereviewnya ya? Saya juga kurang tahu sih. Jadi di sini lokasinya. Ini mobil ya, mobil yang lagi membuat bahan. Oh, kita akan sedikit melihat. Nggak tahu kita orang umum boleh masuk nggak ya?
Bang, boleh masuk? Hah? Oh, meskipun untuk keperluan YouTube nggak boleh juga? Hah? Oh, jadi cuma sampai sini lah kita ya? Oh, pembuatannya udah sampai seperti ini dia? Oh, jadi kita nggak boleh masuk? Oke lah kalau gitu. Cuma videokan sekitaran nggak boleh juga? Oh, nggak boleh kah? Memang ya? Oh, kukira boleh sih. Oke lah bang, makasih bang. Ya ya, oke.